Yang tadi Terusin yang kita berdebat karena apa sih? Karena itu yang gue bilang kalau mati. Bener, tapi potensi nyebrang masih ada kan? Masih bisa nyebrang kalau mereka bisa berdamai. Itu. Tapi kan, wah, ini udah deh. Ini nggak bisa deh. Ini harus next ya. Ini next. Ini nggak bisa. Beda pandangan ya. Ini pandangan gue ya. Walaupun gue Katolik, gue masih Cina. Jadi gue masih ada pandangan agak-agak menuju Buddhis ya. Jadi ada pandangan Buddhis Thailand di mana ada 3 alasan arwah tidak bisa menyeberang. Apa? Yang pertama, tidak didoakan oleh keluarga. Jadi ini mirip dengan film Mama Koko, film horor drakor. Ketika orang yang meninggal, itu wajib didoakan oleh keluarga agar bisa menyeberang. Iya, benar. Ini pandangan Buddhis saya. Yang kedua, nggak ada tapi diem lu. Yang kedua, tidak tahu cara meninggal. Jadi dia nggak tahu dia meninggal karena apa. Ada yang kayak gitu loh. Banyak. Entah, maaf, ditusuk dari belakang, tewas, dibegal, tiba-tiba kan hilang kan jatuhnya kan, tiba-tiba jadi hantu gitu loh. Kan kalau orang dibegal itu misalnya pala buntung nih Pin, kok dia nggak sempat merasakan sakit yang lama, singkat dong jatuhnya. Singkat. Langsung tewas kan. Ya. Jadi posisinya lo bayangin nih orang lagi jalan begini, kalau dia dibegal, Gini, gue yang gini. pok, badannya jatuh, arwahnya stay. Kepalanya jatuh. Kepalanya jatuh. Jadi dia nggak tahu Iya. dia meninggal karena apa. Atau misalnya kena tembak dari jauh. Dia nggak tahu loh, kok kenapa diginiin. Itu juga berpotensi nyangkut. Itu udah 2 alasan kan? Benar. Yang ketiga, ini yang mungkin gue masih tanda tanya, tapi gue agak sedikit percaya, masa waktu hidup belum habis. Jadi dia masih nunggu di sini kan? Dia masih nunggu di sini. Misalnya harusnya dia meninggal 10 tahun lagi. Tapi zong, dia meninggal di tahun ke-5. Dia harus nunggu 5 tahun. Yang gue percaya banget adalah yang pertama dan kedua. Tapi dari perspektif gue pribadi, pengalaman gue pribadi, yang gue percaya adalah ada arwah yang memang pantas dan tidak pantas untuk menyeberang. Pantas dalam konteks dia masih berpotensi atau bisa menyeberang, tapi perlu waktu. Atau nggak pantas sama sekali itu nggak bisa. Nggak pantas itu karena dia jahat. Misalnya dia jahat, Dendam, dia ngilmu, pesugihan, ritual. Iya. Anjing. Lu bikin gue kaget. Lu geser ini ya tadi? Bukan. Bunyi itu. Dari atas. Ini John yang kita maksud. Gue udah 2 bulan gak dapet gangguan, jadi parno dikit. Gue juga kayak. Baru mulai syuting lagi. Terus yang nggak pantas nyebrang lagi tuh yang maaf meninggalkan acara konyol. Lu pernah baca berita yang anak SMA HP-nya jatuh di balkon, terus dia mau ngambil, jatuh terus meninggal. Gue tau ini gak boleh ketawa. Gue tahu kan? Maksud gue, maupun dia baik ya, tapi kalau lu jadi dia, apakah lu bisa ikhlas? Gak bisa lah. Ini kita nggak ngebecandain ya, cuma karena imajinatif. Iya, jadi kebayangnya tuh posisinya aneh. Terus, maaf, pengakhiran hidup. Itu gak bakal bisa nyebrang. Itu nggak bakal bisa nyebrang. Gue berani jamin gitu. Iya. Mau lu doain kayak gimana pun nggak bisa. Dia nggak bisa terima. Bener, dia nggak bisa terima. Gue udah bereksperimen bertahun-tahun. Dan memang kalau di Buddhis ya kayak, kan ada yang bilang kayak gini loh. Lu tuh kok nolong yang karmanya baik. Jangan yang buruk. Karena berdampak ke lu juga. Jadi ketika kita mencoba nolong dia, bakal jadi bumerang buat kita. Jadi bala. Iya, bala. Lu ketepak sweknya gitu. Itu yang gue baru tahu dengar ketika sering nongkrong sama lu, nyokap lu. Karena di Katolik itu kan tidak ada istilah karma ya. Mungkin ada yang terdengar mirip, tapi berbeda. Tabur tua ya? Sebab akibat. Jadi kayak apa yang kamu lakukan itu yang kamu dapatkan kan. Jadi kalaupun berbuat baik nggak ada istilah, oh ya udah baik-baik aja. Walaupun lu bantu dia bisa jadi karma buruk tuh nggak ada. Jadi pas denger lu, gue jadi ngerasa, oh iya juga ya. Setelah diingat-ingat bertahun-tahun gue naif gitu loh. Tapi ini disclaimer ya. Setahu gue di Buddhis nggak ada istilah kayak gitu. Nggak ada ya? Nggak ada. Ini kan eksperimen pribadi. Eksperimen pribadi dan dicoba beberapa orang. Dan kejadian, 3 orang nyoba, 3 orangnya berasa. Ketika lu berbuat baik ke orang yang salah. Malah lu dapat buruknya. Jadi kayak mindah sial dong. Bukan nggak semuanya. Misalkan nih, menurut karma buruk lu misalnya jelek banget.
terus kita satu mobil. Kecelakaan nih mobil, ditabrak orang. Gue di dalam mobil kan, ikutan soe nggak? Iya. Kasarannya gitu, itu gambaran kasarnya. Bener. Gitu, jadi nggak yang kayak serta-merta sialnya atau karmanya lu yang ambil, enggak. Tapi karena lu terlalu sering bermain sama mereka, otomatis kan jadinya pas dia lagi sesuai ada lu kena. Yang harusnya lu nggak usah kena. Itu kayak Rizka tinggal di bawah yang harusnya dia nggak sensitif. Jadi sensitif karena terlalu mengganggu. Iya. Gitu. Untung dia rajin sholat. Jadi lebih aman ya rumahnya. Jadi lebih aman. Karena agak bersih. Iya, jadi agak bersih. Walaupun dia jadi parno ya. Karena awalnya kan dia... Tapi kan dia udah tahu sebelum pindah. Gue tuh udah disclaimer. Rizka nggak penakut kan? Enggak, Koko. Enggak. Pas udah pindah. Ada John, cerita John di bawah. Jadi, tadinya tuh kita ada satu teman yang sering mampir lah. Cuma dia udah balik Surabaya kan. Ada satu hari dia bilang dia mau mampir ke sini. Ternyata nggak jadi tapi nggak ngomong. Nah kan kamar Rizka di bawah, jadi jendela langsung ke depan kan. Gerbang tuh kita nggak gembok gitu. Buat orang langsung masuk kayak Pine gitu kan. Bener-bener ngetok. Terus si Rizka, iya El, bentar. Bentar El. Pas ke depan, lampu nggak nyala, nggak ada orang. Terus bunyi nih notif, ting tong. Maaf ya guys, aku nggak jadi datang. Itu pertama. Yang kedua? Kedua, pacarnya mampir. Pacarnya bilang, oh nggak percaya, aku nggak percaya. Nah, nggak percaya. Kalau nggak salah dia denger suara di WC bawah. Habis itu takut, jadi kalau WC minta temenin. Sama yang jejak kaki kok. Sama jejak kaki ya? Jadi di WC-nya? WC bawah itu jarang ada yang pakai, makanya cuma Rizka aja. Jadi kalau misalnya kakinya nggak mungkin kotor kalau masuk sana? Jadi ada jejak kaki kotor, kayak dia... Tanah atau debu gitu loh. Tanah ya. kok? Tanah ya? Tanah, seinget gue. Iya. Baru deh. Pacarnya nanya pas lagi on mole, kok sebenarnya dari awal tuh dari awal tuh gue udah mau nanya, cuma gue nggak enak. Hah? Nggak enak? Nggak apa-apa, nanya aja, nanya apa? Ya sebenarnya aku ada kejadian nggak enak, ya aku agak takut ke bawah. Sebenarnya gue nggak gitu percaya sih. Terus dalam pikiran gue, ya lu kalau nggak percaya nggak takut anjing. Lu denial, lu takut kalau lu percaya. Iya. Iya kan? Benar. Gitu. Cuman gue kan tidak melakukan apapun. Ya itu resiko ketika lu tinggal di sini atau main sama kita deh. Iya, keseringan main sama kita biasanya juga sering. Biasa kayak gitu, karena editor lama kita itu kan dia itu bener-bener nggak sensitif. Iya. Dia nggak sensitif, si Kevin ini nggak sensitif. Jadi dia nggak sensitif, dia mempertanyakan kenapa tiap syuting bareng gue nggak ada gangguan. Tapi ketika itu pindah ke sini, dia udah lihat Ethan lebih dari 3 kali. Jadi dia agak awalnya kayak shock lah. Orang lu seumur hidup pernah lihat nih, tiba-tiba umur 26, 25 lihat gitu kan. Kaget gitu. Lihatnya juga lumayan jelas. Lihatnya jelas dan lihatnya yang udah level 3 gitu loh, John. Ada level-levelnya. Ada level-levelnya. Level 1. Gue nyebutnya sampah. Alasan, sampah ini adalah arwah-arwah yang gagal menyeberang, tidak didoakan, lalu perlahan hilang atau musnah. Biasa dia bentukannya masih kayak manusia, tapi dia tuh udah nggak ada... Dia cuma looping doang. Looping doang, udah nggak punya nalar, nggak bisa mikir, nggak bakal ganggu dan komunikasi karena energi tipis banget. Terus kalau jalan tuh kayak nyeret pelan gitu loh, kayak tut. Makanya gue nyebutnya sampah, karena gue nggak tahu itu apa. Dan rata-rata temen gue jarang ada yang lihat sampah, karena saking rendahnya. Nggak gitu. Yang kedua arwah. Katolik percaya arwah, Buddhis percaya arwah. Kalau nggak percaya, urusan lu. Bukan urusan kita. Nggak maksa. Jadi arwah itu adalah mereka yang udah meninggal, belum menyeberang, atau bahkan tidak bisa menyeberang. Iya. Iya kan? Bener. Cuma kan ada yang, nggak ada, itu nggak ada, itu jin, itu nyamar. Tapi itu kan pandangan dari agama mereka. Nggak masalah. Atau ada juga yang pandangan lain yang, itu demon. Nah, kayak gitu kan? Iya. Terus nggak setuju deh. Jadi sebenarnya kan ini tuh sebenarnya udah bukan soal mana yang benar dan enggak. Iya. Ini mana yang lu percaya aja. Iya. Gitu loh. Yang ketiga, jin. Kalau di Chinese kita sebutnya bukan jin sih. Siluman. Iya, siluman. Ya, kayak di film Sun Gokong gitu kan. Iya. Siluman itu yang campuran hewan. Iya. Di Jawa juga siluman. Jawa juga siluman ya? Siluman.
Baru yang keempat. Ya, bangsa-bangsa yang Bangsa-bangsa. jin dan sekawannya. Jin dan sekawannya yang lebih tinggi lagi. Jadi pokoknya udah di atas level 3, dia tuh udah nggak pernah hidup. Nggak pernah hidup sebagai manusia. Dia bukan makhluk dari alam kita. Dari awal tercipta sebagai itu. Iya, dia memang itu. Dan mereka semua dibagi menjadi 2 energi, positif dan negatif. Iya. Dan saling tidak cocok. Bedanya apa? Yang positif dalam artian suka didoakan, tidak mengganggu, ikut doa mungkin gitu. Iya, mereka suka doa. Yang negatif tidak bisa menerima energi doa. Mereka marah kalau dikasih energi doa. Makanya dari golongan yang positif dan negatif, arwah yang meninggal dengan cara tidak pantas, dia udah otomatis masuk ke negatif. Lu mau doain dia kayak gimana pun, nggak bisa. Dia kesakitan. Jalannya nggak bakal kelihatan. Nggak ada terangnya. Gue lihat sebuah konten yang kontroversi. Ketika ada konten yang dibilang dia menyeberangkan arwah bunuh diri. Dan itu gue nggak percaya. Oke, berarti sisanya ini kita bakal lanjut di konten cerita Philo. Ya. Oke. Kebanyakan horornya. Ntar kita terusin di channel horor gue aja ya. Iya. Maaf keseruan. Ini udah balik ke template awal soalnya. Iya. Ngertinya itu, jadi maklumin ya, nggak sengaja. Ngomong-ngomong. Iya. Udah mau Imlek. Happy Chinese New Year. Happy Chinese New Year. Oh, jadi karena itu lu agak merah dikit ya? Enggak dong, kok ini karena treatment. Iya, karena treatment. Siap-siap Imlek. Iya. Iya kan? Iya. Karena pas Imlek kan lu nggak boleh nyapu, nyalon. Soalnya biasanya nih guys, buat kalian nggak tahu ya. Kalau buat cindo-cindo, terus utama cewek, udah mau Imlek, pasti udah mulai tuh treatment, ganti kuku. Oh iya, untung lu ngingetin. Iya kan? Gue belum booking. Pasang eyelashes. Iya. Anjing, hafal banget gua. Hafal, nemenin cele mulu lu. Iya. Kenapa sih kalian sampai segitunya? Oh, karena harus tampil badai ya? Itu kan mau ketemu orang kan. Jadi kayak ada event aja. Kita kan suka cewek-cewek yang centil-centil kayak gua dan kawan-kawan. Kita kan suka event apapun kalau bisa diikutin kita ikutin. Masih terima angpau dong? Terima dong, kan belum nikah. Calon minta angpau. Gak tahu diri. Terus kalau misalkan itu jadi kayak pengen all out aja. Setiap event kalau bisa kan pengen all out. Tapi ini kan event setahun sekali yang dirayakan turun-temurun ya. Kok di keluarga gue. Lagi ke distract bentar. Kok lu gak ingetin gue sih? Apa? Gue pakai kacamata, gue sih fit banget dari tadi. Gue udah gue ambil kacamata makanya. Gue gak menyangka, lu sengaja ya biar gue insecure. Enggak, gila ya. Gila banget. Terus abis itu kalau misalkan Imlek gitu cuma dirayain setahun sekali. Mungkin kayak orang-orang Natalan atau mau liburan. Biasanya cewek-cewek tuh banyak pernak-pernik yang harus dilakukan. Belanja baju. Iya. Balik lagi, lu biasanya kebiasaan Imlek lu tuh apa kok? Kebiasaan Imlek gue ya? Jujur gue beberapa tahun ini Imlek gue sangat membosankan ya. Gue ketiduran terus. Hah? Berarti lu gak dapet angpau? Dapat, biasanya dapatnya tuh kayak H plus berapa. Oh, jadi bukan hari hanya? Harusnya kan hari hanya, tapi kan gue tiap diundang gue nggak datang ya. Waktu itu. Karena YouTube dia. Tahun ini datang dong? Datang, tahun ini datang. Harus. Terus kebiasaannya tuh selalu nyokap gue mengingatkan. Philo, jangan lupa beli baju baru. Kalau nggak sempet, kan karena gue sering absen dulu, nggak bisa beli mah. Kenapa? Aku bangun tokonya udah tutup. Jadi nyokap gue bilang, ya udah minimal pakai baju cat Avian. Kan baru. Karena buat kalian yang nggak paham ya, esensi barunya itu bukan cuma baru pakai. Nggak boleh dicuci. Iya, bukan gitu. Tapi beneran yang baru. Nggak boleh dicuci. Ada artiannya gitu kan? Iya, biar harus. Tujuannya biar memulai yang baru, lembaran baru, hidupnya lebih baik. Bener. Tujuannya itu. Dan ada pantangan. Pantangannya kan kita pernah bahas. Iya, kita udah pernah bahas. Pantangan-pantangan Imlek. Iya, yang nggak boleh bersih-bersih dan lain sebagainya. Iya. Nah, potong rambut, lu ada nggak? Nah, gue pernah sih ngelanggar potong rambut. Pas hari Imlek? Iya. Si pinter. Ya mau gimana, rambut gue kayak pantat waktu itu, buset. Buset. Kata nyokap gue, kalau itu nyokap gue, kena makinya sih.
10 tahun nggak selesai itu. Percaya nggak, kan saat itu kan gue lagi lelah dengan hidupin. Jadi gue kayak percaya nggak percaya, ya udahlah. Masa 20 tahun hidup sekali ngelanggar nggak boleh, gue mikir gitu. Kena sial gue seminggu. Nggak percaya tapi nggak mau, takut, hati-hati kayak gitu loh. Iya, janganlah. Iya, janganlah. Karena kalau gue ada kebiasaan buat potong rambut sebelum Imlek. Jadi kayak buang sial dulu. Keramas juga kan. Hari Imlek nggak boleh. Oh iya, keramas nggak boleh ya. Keramas tiap hari lagi. Kalau dikeramasin boleh nggak? Nggak boleh. Oh, nggak boleh juga. Nggak boleh. Nyapu aja nggak boleh. Ya udah, H-1 kita ke H lah. Iya. Kasih. Keramas dulu. Keramas dulu. Terus kalau misalkan ini kebiasaan keluarga yang kayak makan bersama, lu biasa tanggal berapa? Kayak ini kan Imlek, malam sebelumnya. H-1. H-1 ya? H-1 selalu. Kayak malam Natal sih, mirip. Iya, memang yang benar kan begitu. Kok gue tapi di keluarga besar nyokap gue. Hari H ya? Enggak. H-2. Alasan? H-2? Kan anak nenek gue banyak yang cewek. Ada beberapa yang cewek yang udah nikah. Biasanya H-1-nya biar bisa ke keluarga laki. Jadi tetap bisa ngumpul semua. Jadi dimajuin sama nenek gue di H-2. Lah, itu boleh dimajuin. Lu bilang ulang tahun nggak boleh? Ulang tahun, anjir. Beda dong. Ini kan makan keluarga. Kayak biar ngumpul semua loh kok. Jadi lu kayak atau Hokkien? Oke. Lu kalau ulang tahun nggak boleh dirayain lebih awal juga ya? Wah, nggak tahu deh, ulang tahun ngerayain sih. Kan bukan gue doang. Tapi tanggalnya tahu, tanggal ulang tahunnya. Sendiri tahu. Bokap nyokap. Kan bukan gue doang. Bukan gue doang. Tapi itu aneh banget buat gue. Karena gue suka event kayaknya. Oke. Kayak adek lu pasti hafal karena dia suka event. Iya. Gue nggak hafal ulang tahun orang tua gue dan abang gue. Terus Pine kaget. Hah? Kok? Serius? Enggak, gue tahu bulannya. Tapi gue nggak tahu tanggalnya. Lu pada komen deh. Aneh gak sih? Nah, terus pernah makan yusung gak kok? Yuseng. Yuseng tuh apa? Yuseng. Itu kayak kumpulan makanan-makanan. Kayak misalnya ada kacang, ada bihun, ada salmon. Oh, itu namanya yuseng. Yang diangkat-angkat tinggi-tinggi. Ah, angkat tinggi-tinggi. Oh yang diaduk-aduk itu ya, yang dirilis itu ya. Gue mau nyoba, belum pernah. Bareng keluarga gue aja. Ayo. Bareng keluarga gue aja. Nyokap gue kayak udah sensi sama keluarga lu deh. Dia benci ya. Iya. tiap kali ada acara keluarga. Gue absen, tapi gue ikut acara keluarga. Iya. Selalu ada aja. Terus kalau misalnya kayak gitu berarti lu nggak ada kebiasaan itu ya? Buat makan-makan keluarga dan lain-lain. Kebiasaan apa? Makan-makan keluarga. Ada, tapi gue sering absen. Ini udah balik ke personal ya. Maksudnya mungkin beberapa di antara kalian yang keluarga cemara akan merasa, oh Vilo anak durhaka banget, masa ulang tahun orang tua nggak tahu. Kalau gue sih ngerasa karena pertama, gue nggak ada kebiasaan merayakan. Itu. Kebiasaan merayakan itu baru dimulai ketika gue lulus SMA. Terus, satu keluarga gue tuh nggak ada yang suka makan kue, Vin. Satu keluarga. Gue sampai pernah ngamuk, tau gak sih? Karena ulang tahun nih, kita coba merayakan kan, beli kue. Happy birthday. Satu keluarga nggak bisa makan kue ternyata. Kita gampang enek. Sampai tahun depan yang, udah nggak usah beli kue, nggak ada yang makan. Gue bilang, beli yang lain aja. Beli puding. Iya, gue bilang itu. Gue sempat beli puding aja, atau beli apa kayak, yang penting jangan kue gitu. Iya. Karena nggak ada kebiasaan itu, dan memang sebelumnya tidak ada kedekatan emosional ya. Jadi seakan-akan acara itu jadi simbolik doang. Kayak ngikut orang buat ngerayain gitu. Kalau gue purely karena gue beneran demen event. Jadi dulu banget ya, sebelum beranjak dewasa dan teman makin sedikit, setiap ulang tahun gue selalu merayakan. Bareng temen-temen, rame-rame, makan, booking kafe atas satu lantai buat ngerayain. Imlek juga lu rayain sama temen nggak? Temen-temen nggak, karena Imlek udah nggak bisa, nggak ada waktu. H-2 gue ke rumah nenek gue makan. H-1-nya gue nggak boleh keluar rumah karena harus makan di rumah. Makan bareng keluarga gitu loh. Tapi pernah ada yang ngajak kan? Maksudnya pas Imlek teman-teman? Enggak ya? Enggak ada juga ya? Kayak nggak ada deh. Temen-temen gue kayak juga nggak boleh keluar pas malam Imlek deh. Terus plus malamnya biasanya gue sembahyang Dewa Rezeki. Kan mau masuk tahun baru. Jadi sembahyang Dewa Rezeki. Rezekinya bagus. Gitu. Jadi gue jarang keluar. Kalau mau Imlek itu biasa rata-rata gue sibuk. Terus bersih-bersih, meja sembayang, kayak gitu-gitu. Lu juga kan? Meja sembayang, meja altar, dan lain-lain semua lu bersihin kan? Itu wajib. Karena kan dewanya ntar
tanggal berapa ada dewanya naik. Jadi altarnya kosong. Itu waktu kita bersih-bersih mandiin. Lu mau coba nggak? Mandiin dewa. Ya. Mirip Katolik ya? Mungkin ini terdengar sesat ya? Cuma Katolik itu kan ada Santo Santa. Jadi kalau lu ngedengar nama gereja, Santo apa? Santa apa? Jadi Santo Santa itu secara teknis dia dewa-dewi Western. Iya. Dewa-dewi Europe. Iya kan? Nggak salah. Orang yang disucikan. Iya, nggak salah. Yang jadi roh ya lebih baik kan? Iya, kayak Sinterklas. Itu Santo Nicholas kalau nggak salah. Jadi dia tuh orang yang disucikan karena suka ngasih hadiah. Lucu banget. Bawa rezeki buat orang lain kan? Iya. Berarti dia dewa Europe rezeki gitu. Dia Caisennya. Ini agak melenceng, ini bercanda ya guys. Bercanda ya guys, enggak. Karena di agama kita sih nggak tersinggung. Dan memang di agama gue ada doa yang karena dikhususkan untuk Santo Santa itu. Iya, kayak misalnya, gue taunya kayak misalnya lu mau, misalnya kayak percintaan, lu doanya ke siapa, kayak misalnya pernikahan gitu kan. Terus doa permohonan Novena Maria. Doa, terus yang sakit dan lain-lain itu novena ya? Iya, novena biasanya buat permintaan. Itu permintaan? Iya. Iya, setahu gue soalnya banyak mirip-mirip. Iya. Tapi novena biasanya bukan bilang, aku mau kaya. Enggak gitu. Tapi lu tahu arti kongsi fatcai-nya? Hope you get rich. Ya kan? Jadi semua orang Cina, pada dasarnya, Chinese, Cindo, dan lain-lain, cinta uang. Benar. Jadi ketika ada, misalnya nih, dewa baru muncul nih, bawa rezeki katanya. Semua orang Cina datang ke sana sembahyang. Makanya dewa rezeki itu di Cina kan sangat digaungkan. Iya sih. Karena memang kita cinta uang, mau gimana? Jadi bukan yang ngucapin tahun baru atau apa, enggak. Kita doain mereka kaya selama ini. Kalau di Hokkien yang ngasih angpau itu yang udah nikah aja atau kan soalnya gue nggak denger ada adat yang penting kalau udah kerja lu ngasih. Kalau di tempat gue sih menganggapnya kalau orang belum nikah tidak boleh ngasih angpau. Iya sama di gue juga nggak boleh. Alasan nanti susah merit katanya. Kalau nggak mau merit? Gue kasih. Iya ya. Bener juga. Iya kan. Berarti lu kasih gue angpau aja kok. Lu nggak mau nikah? Gue masih 20-an. Ya nggak apa-apa. Sampai 4 bulan lagi. Iya. Oh iya ya. Tahun depan ngasih gue ya. Apalagi ya biasa kok Imlek identiknya apa? Merah. Iya merah. Tapi tahun ini gue lagi suka ungu. Tapi emang harus merah ya? Gue nggak suka lagi warna merah. Biasanya kalau gue itu ada kayak tahun ini show ini bagusnya apa? Show tikus bagusnya apa? Show ini bagusnya apa? Karena warna merah itu melelahkan. Apalagi buat gue punya dry eye syndrome. Kalau misalkan si merah itu biar kita tetap bahagia gitu loh. Tapi kalau gue nggak pernah pakai merah, karena gue nggak suka warna merah. Sama. Jadi gue mencari warna alternatif misalnya gold, biar kaya, biar emas, dapat emas gitu kan. Kasarannya kayak gitulah. Cuman simbolik, yang penting kan nggak hitam dan putih. Tapi gue kan ngeliatnya lu masih ada kayak acara makan-makan keluarga besar sama saudara-saudara masih ada kayak gitu kan, sepupu atau karena apa. Masih ada nenek gue. Gue ada. Masih ada kakek gue. Nenek lu kan udah nggak ada. Kan yang lebih perasaan biasa nenek-nenek. Iya sih. Yang lebih kayak pengen kumpul semua. Anak-anaknya gimana. Kadang Imlek itu jadi masa yang sulit menurut gue ya. Maaf kalau gue salah ngomong. Gue disclaimer dulu. Imlek itu kadang bisa menjadi masa yang sulit bagi orang-orang yang udah tua. Karena, tahun ini kita Imlek nggak ada dia ya. Ini satu persatu berkurang. Nah, biasanya kalau misalnya dalam tahun itu misalkan nih, kayak anak nenek gue meninggal. Anak nenek gue berarti saudara nyokap gue lah, meninggal, salah satu. Itu kita nggak boleh ngerayain Imlek harusnya. Harusnya. Di tahun itu. Masa berduka kan. Iya, masa berduka. Ada masa berduka yang berapa tahun gitu, setahu gue nggak boleh ngerayain. Lah, tapi kemarin temen lu, bapak yang meninggal belum sebulan jalan-jalan. Kan agamanya bukan... Oh, oke. Udah nggak ngikutin ini kan? Oh ya udah nggak ngikutin ya? Walaupun Udah Cina beda. ya? Iya. Iya benar. Karena cuman mereka doang yang nggak ngikutin segala hal. Iya. Oke. Bener kan? Bener. Karena mereka ngerasa nggak boleh. Nggak boleh. Nggak ada di perayaan mereka. Paham. Gitu. Sisanya kan semuanya mengikuti. Semua mengikuti. Dan itu jadi balik ke... Cina Benteng ngikutin loh. Ngikutin. Itu adatnya malah lebih kental lagi. Lebih kental lagi. Jadi kayak Buddhista yang nomor 1 kan? Iya. Didoakan oleh keluarga kan? Iya. Bener. Tapi yang paling gue nggak suka ya dari Imlek ya, gue nggak tahu kalian ngalamin juga apa enggak. Ketika Imlek, kan tiba-tiba banyak yang nelpon orang tua kita ya, buat ngucapin ya.
Nyokap gue kan biasa di mobil nih anjing, sumpah kesel banget sama nyokap gue. Xinjia Jui, Xinjia Jui. Kalau di Teochew tuh ngomongnya Xinjia Jui. Terus yang ngebales Tantan Jui. Halo. Xinjia Jui ya. Oke. Si Dediang. Si Dediang. Ini siapa? Gue gak tahu siapa anjir. Xinjia Jui. Siapa anjing? Tapi nyokap gue juga gitu. Nyokap lu gitu juga ya? Kalau di Hokkien, Kyunghi. Oh iya, Kyunghi. Kyunghi kah ini? Lu nggak kasih konteks anjir. Ini siapa ya coy? Manggilnya apa? Karena kalau di tempat gua manggilnya masih kayak misalkan Ipo, Ima, Icang, Kuku. Jadi manggilnya bukan Ii, Kucang, bla bla bla. Si kenal gua suaranya siapa? Silsilah itu sih yang repot ya. Itu silsilahnya itu juga repot sih menurut gua. Iya, repot banget. Untung gue cuma 2 bersaudara. Jadi kalau misal andai kata nih, walaupun gue punya child free, adik gue punya anak nih, adik gue dipanggil anti. Oh. Anti. Tapi yang kalian perlu tahu ya, ini gue ngingetin ya buat kalian yang mungkin cindo-cindo Gen Z sekarang. Kasih tahu kalau ibu-ibu kalian, kalau ngasih angpau itu ternyata ada artinya bahwa ketika lu memberi rezeki itu akan datang kepada lu dengan cara yang tak terduga. Iya. Jadi lu nggak boleh ngarep, anak gua kan cuma 2, anak dia 3, anak dia 4. Ya udah gua kasih ke dia lebih dikit yang setara anak gua dapat. Itu nggak boleh kayak gitu kan? Memang. Cuma kan banyak kayak gitu. Iya. Atau misalkan anak gua kan udah nggak ada yang terima angpau. Iya. Jadi lu ya udah nggak peduli angkanya. Yang lu penting ngasih ikhlas merahnya. lu. Iya. Merahnya itu loh. Dan harus genap. Emang genap? Iya harus genap. Lu nggak tahu ya. Jadi misalnya lu mau ngasih 100.000, jangan pakai uang 100, 50. Iya, nyokap gue juga gitu. Emang ternyata itu ada arti yang gue nggak tahu kenapa. Alasannya yang ganjil itu buat kita kasih uang duka. Oh, Kayak Kim. gitu. Itu ganjil. Tahu nggak John alasannya apa? Cina bukan? Yes. Cina bukan. Tapi kalau Pak Kim, lu kasihnya suka-suka hati juga. Semampunya aja. Oh. Gue niatnya aja. Iya sih, kalau kita nggak tahu juga sebenarnya nggak salah. Iya, benar. Karena kan kita nggak tahu. Kalau kita tahu dan kita nggak ngakuin itu yang salah. Benar. Kalau kayak makannya gitu, di meja harus berapa sayur, ada nggak? Itu gue nggak tahu. Gue kalau soal itu gue beneran nggak tahu. Kayak misalkan di meja makan harus ada ikan. Nggak tahu. Nggak ya? Karena bagi nyokap gue makan aja udah syukur. Jadi dia nggak akan nanya gue. Tapi kayaknya harusnya ada ya. Harusnya ada, misalkan ada perut ikan, ada perut babi, ada ikan paling penting. Harus ada ikan. Apa ya? Pokoknya nggak boleh udang. Karena kan bentuknya kayak gini. Kayak orang mati kan. Kalau orang Cina kan, is that gitu. Katanya gitu. Katanya gini. ya? Iya, katanya gitu. Bentuk isyaratnya gini. Harapan lu di Imlek tahun ini gimana? Aduh, udah deh. Yang penting sehat. Nggak banyak aneh-aneh. Amin. Jangan ada kesialan-kesialan yang datang. Semuanya bisa lebih lancar. Semua yang kita jalanin lancar-lancar. Rezekinya lancar. Kalau lu? Ya harapannya ya lumayan nambah-nambah buat angpaunya iPad mini ya. Gue kira lu mau jawab gini tau. Hidup aja syukur. Enggak lah, gue coba berharap semoga di umur yang mau masuk 30 ini bisa lebih bijak aja buat menanggapi apapun yang terjadi dalam hidup yang tak terduga ini ya. Karena memasuki umur 28, 29, 30, satu rasa sisi syukur yang gue sadari banget adalah gue lebih bisa mengontrol perasaan. Karena dulu gue sekali sedih banget, marah-marahnya marah banget. Mungkin faktor umur ya. Emosionalnya ya. Iya, jadi kayak ya udahlah. Jadi kalau di jalan ada yang brengsek, ya udahlah, makanya dia brengsek, makanya dia begitu gitu. Iya. Untung kita nggak ketabrak, nggak harus ganti rugi. Iya, kayak gitu. Kalau dulu kan, Nggak mungkin. iya. Bohong lu. Iya. Lu buka kaca. Buka kaca dulu masih bisa gitu, sampai keluar dikit. Goblok. Goblok itu kayak. Dulu masih sempet gitu gua. Bisa buka kaca. Dulu gue angry Pin. Tapi gue nggak nyangka lu bisa buka kaca. Bisa gue. Umur, pengalaman, lingkungan itu akan
membawa seberapa jauh kamu berubah, entah itu ke arah lebih baik atau lebih buruk. Dan gue berharap kita semua dan kalian bisa mendapatkan hal semacam itu juga untuk berubah ke arah lebih baik. Amin. Buat kalian ada masukan, kira-kira konten berikutnya tentang apa, kalian bisa komen di bawah. Atau, kok mau kalian sama ini dong, yang ada di following deh pokoknya. Ada di following dan di follow gua. Kemungkinan besar kita bisa aja collab. Jadi buat kalian yang punya ide, saran dan masukan, silakan komen di bawah. Bye-bye. Bye-bye.